Saya pikir Firdaus itu udah mengada-ada kalau dia sampai meng-LP-kan Gus Miftah ataupun Hatta Halilintar. Sia-sialah seorang pengacara yang tidak teliti, tidak berdasar, ya, melaporkan seseorang itu tanpa melihat dulu pasal-pasal yang dilanggar. Ya, jadi gini, yang dilecehkan itu apa gitu, sehingga si Firdaus ini melaporkan Gus Miftah ke Polres. Tapi apa pelecehannya itu apa? Artinya kan pelecehan ini macam-macam kan. Nah, apakah memang juga dari pelecehan itu juga bisa dibuktikan? Nah, itu jadi semua kita mesti jelas untuk membuat laporan itu tidak semudah kita bicara gitu ya. Apalagi seorang Firdaus Obo ini kan seorang lawyer dukun katanya kan. Nah, kalau kita bicara dukun kan bicara musyrik ya. Artinya kita kok jadi seorang yang punya iman, seorang yang punya agama, tapi kok mempercayai spiritual dukun. Nah, ini makanya kalau dia melaporkan Gus Miftah atau melaporkan siapa, karena gara-gara ucapan bahwa istrinya Firdaus itu jelek terus dilaporkan pelecehan, itu saya pikir tidak kena pasalnya. Kalau istri dukun jelek ya, artinya yang dibilang jelek itu kan relatif. Dari sisi mana jeleknya, dari sisi mana cantiknya. Jadi pasal yang mengatur bahwa kalau bicara jelek itu ada undang-undangnya ataupun melanggar hukum pidana atau melanggar hukum, ya tinggal dibuktikan aja pasal berapa yang dilanggar gitu, yang masuk kategori pelecehan. Saya nggak ngerti, yang dibilang pelecehan itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan ya, satu perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan melanggar hukum. Itu kalau pelecehan ya. Tapi kalau dibilang karena bilang istri dukun jelek, dari mana anunya gitu, dari kacamata dan dari sudut mana bahwa jelek itu seseorang yang mengatakan itu bisa dipidana. Jadi tidak ada pasal yang mengatur kalau orang ngomong jelek, ngomong baik itu bisa dikenakan pidana. Itu relatif ya, tergantung sisi mana melihat seseorang itu jelek atau cantik. Ya, artinya kalau Hatta Halilintar yang mempunyai akun ya, terus dia mau take down, dia mau tutup, dia mau delete ucapan ataupun tampilan seseorang, itu haknya dia. Siapa yang bisa larang? Tidak ada bisa orang melarang sesuatu yang memang bukan haknya, bukan miliknya. Jadi Hatta Halilintar itu punya hak untuk ya, ataupun tidak memforecast ataupun tidak memviralkan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Itu hak-haknya Hatta Halilintar sendiri. Kalau orang melapor, itu sih boleh-boleh aja, siapa aja boleh melapor kok. Cuman pihak kepolisian, maka di SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ya, itu kan ada namanya konseling. Jadi ketika seseorang mau membuat laporan itu di SPKT, itu dikonseling dulu. Kena nggak pasal yang dilaporkan? Kena nggak apa yang dilaporkan ini masuk dalam satu perbuatan pelanggaran hukum atau melanggar hukum pidana? Nah, itu tidak semudah semua orang bisa melapor kalau bukti-bukti ya dan pasal yang dilaporkan itu tidak jelas ya. Kalau tidak masuk pasal, tidak ada pasal yang mengatur, ya tidak bisa itu nanti naik ke penyelidikan ataupun ke sidik. Cukup di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu ditolak laporannya, bahwa dari hasil konseling itu mesti ke reskrim ya, ke reskrim. Nanti reskrim merekomendasi ya, mekanismenya ya, merekomendasi
laporan ini bisa ditindaklanjuti untuk dibuatkan LP, sehingga nanti dasar laporan itu seseorang itu dipanggil untuk diselidiki, baru nanti disidik. Kalau memang nanti memang jelas terang benderang perbuatannya melanggar hukum, baru digelar. Baru untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak adalah hasil gelar. Dan gelar ini kan bukan hanya reskrim, ada paminal, ada propam, ada semua unsur terkait yang ada di kepolisian. Jadi harus ya terhadap Hatta Halilintar ataupun terhadap si Gus Miftah ya, itu tergantung daripada apa perbuatan yang dilanggar itu memang masuk tidak di dalam pasal. Bilang istri dukun jelek itu kan haknya ya. Dan itu juga jelek itu kan relatif, orang melihat dari sisi mana gitu. Ini kan jelek apa? Jelek raut muka, jelek kelakuan, jelek kepribadian. Jadi ini luas gitu. Jadi pasal yang mengatur itu tidak ada gitu. Jadi saya pikir juga akan ditolak laporannya ya. Kalaupun itu memang masuk di SPKT, terus sudah hasil counseling, ya nanti kan semua mesti ada bukti-buktinya gitu. Ya kalau memang jelek mau diapain? Kan relatif, tadi saya bilang relatif kalau melihat seseorang itu jelek atau cantik. Ada orang jelek dibilang cantik, ada orang cantik dibilang jelek. Bagaimana sisi kita menilai seseorang itu ya, tidak hanya raut muka, tidak hanya kecantikan, tetapi kepribadiannya seperti apa. Nah yang dimaksud oleh Gus Miftah ini jelek apanya kan gitu, kepribadiannya kah, raut mukanya kah, atau jelek tampilannya macam gitu. Nah jadi saya pikir Firdaus itu udah mengada-ada kalau dia sampai meng-LP-kan Gus Miftah ataupun Hatta Halilintar. Sia-sialah seorang pengacara yang tidak teliti, tidak berdasar ya, melaporkan seseorang itu tanpa melihat dulu pasal-pasal yang dilanggar. Nah kalau penipuan penggelapan pasalnya kan jelas 372, 378. Nah ini pasal apa kalau hanya bilang istri dukun jelek? Nah kan jelek ini relatif, seperti tadi saya bilang, dari sisi melihat ya. Ada masuk Karena ini nggak bisa dipidana. Nah, makanya kalau saya bilang Firdaus, ya saya nggak ngerti Firdaus ini pengacara di mana ya, tapi kalau dari tampilannya memang agak arogan ya. Saya pikir itu haknya ya, cuman ya nggak usah lah ngomong terlalu besar lah, dia direktur anu, direktur ini segala macam, presiden anu, presiden itu. Jadi terlalu pongah ya. Kalau memang dia merasa punya segala macam, ya udah biasa-biasa aja lah, nggak usah dari tahun sekian jadi ini. Saya pikir banyak cerita gitu, apalagi udah melaporkan pun pasalnya nggak jelas apa yang dilaporkan, gara-gara hanya dibilang Miftah itu sudah benar, Hatta Halilintar itu sudah benar, yang nggak benar itu ya si dukun tadi itu, si Firdaus dukun. Nah, saya pikir itulah ya, Bung Firdaus ya, jangan mudah terbakar emosi sehingga hal-hal yang memang tidak perlu dilaporkan. Jangan juga nanti melaporkan hanya buang-buang waktu ya. Ternyata pasal yang dilaporkan itu tidak bisa menjerat Gus Miftah ataupun Hatta Halilintar. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Bung Firdaus ini tidak semua orang dilaporkan ya, gara-gara hanya sesaat terbawa emosi. Saya pikir ya mungkin dia mau tampil biar viral, dia memang ingin supaya muncul di medsos, supaya dia naik kontennya entah apa ya, itu urusan si Firdaus lah. Kalau saya lihat ya ini berlebihan.